Soal nomor 1. Hasil pembagian dari 5 dibagi 2/3 adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik masih ingat kan cara mengerjakan pembagian pecahan? Jika lupa, ini Kak Evan ingatkan kembali. Nah, ketika kita mengerjakan pembagian pecahan, ingat untuk tanda pembaginya kita ubah menjadi perkalian. Berarti di sini 5-nya kita tulis kembali, kemudian tanda pembagian ini kita ubah menjadi perkalian. Setelah diubah menjadi tanda perkalian, kita balik untuk pecahan yang ada di belakang. Penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Berarti sekarang untuk 3 posisinya menjadi di atas, kemudian 2 posisinya menjadi di bawah. Setelah seperti ini, barulah kita kalikan saja. 5 dikalikan dengan 3, yaitu hasilnya 15. Kemudian 2-nya masih sama. Jadi hasilnya adalah 15/2. Tetapi ingat, ketika pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya, kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya adalah kita tulis kembali untuk penyebutnya, yaitu masih sama, adalah 2. Kemudian 2 dikalikan berapa? Biar hasilnya mendekati 15. Ketemu yaitu 2 dikalikan dengan 7. 2 dikalikan 7, hasilnya adalah 14. 14 kurangnya ke 15 adalah 1. Jadi untuk jawabannya yaitu 7/1/2. Ada di pilihan A. Soal nomor 2, 6 dikalikan dengan 9/12. Nah, adik-adik masih ingat dengan cara perkalian pecahan? Nah, untuk caranya adalah kita lihat bilangan biasa, yaitu di sini adalah 6. Kemudian dengan penyebutnya di sini adalah 12. 12 bisa kita coret dengan 6. 12 dibagikan dengan 6, hasilnya adalah 2. Kemudian 6 kita bagikan dengan 6, hasilnya adalah 1. Setelah seperti ini, barulah kita kalikan saja. 1 dikalikan dengan 9, hasilnya adalah 9. Kemudian untuk penyebutnya yaitu 2. Nah, hasilnya yaitu 9/2. Tetapi ingat, ketika pembilangnya ini lebih besar daripada penyebut, maka wajib kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya adalah kita tulis kembali untuk penyebutnya. Masih sama, yaitu 2. Kemudian 2 dikalikan dengan berapa? Biar hasilnya mendekati 9, yaitu ketemu adalah 4. 2 dikalikan dengan 4 adalah 8. 8 kurangnya ke 9 adalah 1. Jadi jawabannya ada di pilihan B, yaitu 4/1/2. Soal nomor 3 ini merupakan soal cerita tentang pecahan. Pertanyaannya adalah, Adnan bertugas untuk membagikan 64 brosur di sekolah Nusantara. Sebanyak 1/4 bagian dari 64 brosur tersebut telah dibagikan oleh 2 temannya. Banyaknya brosur yang telah dibagikan oleh kedua teman Adnan adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, yang menjadi pertanyaan pada soal nomor 3 adalah banyaknya brosur yang telah dibagikan oleh kedua teman Adnan. Berarti langsung kita hitung saja brosur yang sudah dibagikan oleh teman Adnan, yaitu diketahui 1/4 bagian dari 64 brosur. Berarti caranya 1/4 kita kalikan dengan 64. 4 bisa kita coret dengan 64. 4 dibagikan dengan 4 hasilnya 1. 64 dibagikan dengan 4 hasilnya adalah 16. Jadi ini 1 dikalikan dengan 16, hasilnya yaitu 16. Jawabannya ada di pilihan C, 16 brosur.
Soal nomor 4. 8/3 dibagikan dengan 4 sama dengan Y. Nilai Y adalah titik, titik, titik. Nah, untuk mengetahui nilai Y, caranya gampang, yaitu kita mengerjakan soal pembagian pecahan. Ketika mengerjakan soal pembagian pecahan, maka kita ubah tanda pembaginya menjadi perkalian. Tulis kembali untuk pecahan yang ada di depan, yaitu 8/3. Kemudian tanda pembaginya kita ubah menjadi perkalian. Lalu untuk 4 di sini kan bilangan biasa. Ketika bilangan biasa berada di belakang pembagian, maka untuk pembilangnya adalah 1 dan bilangan tersebut menjadi di bawah. Berarti di sini adalah 4. Setelah seperti ini, barulah kita lakukan perkalian silang. 8 dengan 4 ini bisa kita sederhanakan. 8 kita coret dibagi 4 hasilnya adalah 2. Kemudian 4 kita coret dibagikan dengan 4 hasilnya adalah 1. Kemudian kita lihat untuk 3 dan 1 ini tidak perlu kita apa-apakan ya. Karena ketika ada bilangan 1, maka hasilnya pun sama. Langsung kita kalikan saja pembilang dengan pembilang. Berarti 2 dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 2. Kemudian kita kalikan penyebut dengan penyebut. 3 dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 3. Jadi jawabannya ada di pilihan D, yaitu 2/3. Soal nomor 5. 4/2/5 dibagikan dengan 3 sama dengan N. Nilai N adalah titik, titik, titik. Nah, adik-adik, untuk mencari nilai N, maka kita menggunakan cara, yaitu cara menghitung pembagian pecahan. Nah, pada soal ini terdapat pecahan campuran, maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya adalah kita tulis terlebih dahulu untuk penyebutnya, masih sama yaitu 5. Kemudian 5 kita kalikan dengan 4, hasilnya adalah 20. Kemudian 20 kita tambahkan dengan 2, hasilnya adalah 22. Nah, ini yang menjadi pembilangnya. Jadi, pecahan biasa dari 4/2/5 yaitu 22/5. Lalu kita tulis kembali tanda pembaginya dibagikan dengan 3. Setelah seperti ini, kita ubah tanda pembagian menjadi perkalian. 22/5 kita tulis kembali, kemudian tandanya kita ubah menjadi perkalian. Dan ingat, ketika terdapat bilangan biasa di belakang pembagian, maka bilangan tersebut berada di bawah atau menjadi penyebut, dan pembilangnya adalah angka 1. Setelah seperti ini, kita lakukan perkalian silang. Dilihat untuk 22 dengan 3 ini tidak bisa kita sederhanakan. Begitu juga dengan 5 dan 1. Maka langsung saja pembilang kita kalikan dengan pembilang, penyebut kita kalikan dengan penyebut. 22 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 22. Kemudian 5 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 15. Diingat, ketika pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya, maka kita jadikan pecahan campuran. Caranya adalah kita tulis kembali untuk penyebutnya yaitu 15. 15 dikalikan berapa? Biar hasilnya mendekati 22. Ketemu yaitu 15 kalikan 1. 15 dikalikan 1 adalah 15. 15 kurangnya ke 22 adalah 7. Jadi jawabannya ada di pilihan A, yaitu 17/15. Soal nomor 6. Pak Ismet memiliki bisnis sampingan memproduksi sirup. Ia memiliki bahan 1/4 kilo gula dan juga membeli tambahan gula, yaitu 4,5 kilo. Ia menjualnya dalam kemasan botol, di mana setiap botol memerlukan 1/4 kilo gula. Maka banyaknya botol yang diperlukan Pak Ismet
adalah titik, titik, titik. Nah, cara pertama yang kita lakukan adalah menjumlahkan total gula yang dimiliki oleh Pak Ismet. Di sini pertama 61/4, kemudian Pak Ismet memilih lagi yaitu 41/2. Maka dari itu 61/4 ditambahkan dengan 41/2. Nah, untuk mengerjakan penjumlahan pecahan campuran, caranya adalah kita ubah terlebih dahulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Kita lihat adik-adik, 61/4 menjadi pecahan biasa. 4 kita tulis kembali penyebutnya, kemudian 4 kita kalikan 6, hasilnya adalah 24. 24 ditambahkan dengan 1, hasilnya /adalah 25. Kemudian untuk tandanya masih sama, yaitu penjumlahan. Lalu kita ubah untuk 41/2 menjadi pecahan biasa. Penyebutnya masih sama, yaitu 2 kita tulis. Kemudian 2 kita kalikan dengan 4, hasilnya 8. 8 ditambahkan dengan 1, hasilnya adalah 9. Ketika menjadi pecahan biasa semua, barulah kita hitung dengan menjumlahkan kedua pecahan ini. Kita lihat untuk penyebutnya. Di sini adalah penyebutnya 4, di sini adalah penyebutnya 2. Maka kita samakan terlebih dahulu untuk penyebutnya. Kita lihat penyebut yang paling besar adalah 4. 4 bisa kita bagikan dengan 2. Maka dari itu langsung kita memakai angka 4. Setelah seperti ini, 4 kita bagikan dengan 4, hasilnya adalah 1. Kemudian 1 kita kalikan dengan 25, hasilnya adalah 25. Kita tulis di sini. Untuk tandanya masih sama, yaitu penjumlahan. Kemudian untuk pecahan yang kedua, 4 kita bagikan dengan 2, hasilnya adalah 2. Kemudian 2 kalikan dengan 9, hasilnya adalah 18. Setelah seperti ini kita langsung jumlahkan aja. 25 ditambahkan dengan 18, hasilnya yaitu 43/4. Setelah menjumlahkan seluruh jumlah gula, maka yang kita lakukan adalah dengan membaginya. Dan setiap botol itu memerlukan 1/4 gula. Maka dari itu kita bagikan dengan 1/4. Nah, ketika seperti ini, barulah kita memakai cara pembagian pecahan. Berarti kita ubah tandanya menjadi perkalian. Untuk pecahan yang pertama kita tulis kembali yaitu 43/4. Kemudian tandanya kita ganti menjadi perkalian. Setelah seperti ini, jangan lupa untuk pecahan yang kedua, kita balik. Penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Berarti 4-nya sekarang di atas, kemudian 1-nya sekarang di bawah. Nah, 4 dengan 4 bisa kita coret. Ini menjadi 1, ini menjadi 1. Kemudian 43 kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah 43. Jadi jawabannya ada di pilihan D, 43 botol. Soal nomor 7, 7/2 jika diubah ke dalam bentuk pecahan desimal adalah titik, titik, titik. Nah, adik-adik, Kak Evan ingatkan kembali ya, ketika mengubah sebuah pecahan menjadi desimal, maka untuk penyebutnya kita ubah menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Nah, 2 kita jadikan 10 bisa atau tidak? Ternyata bisa, maka penyebutnya 2 kita ubah menjadi 10. 2 dikalikan berapa biar hasilnya 10? Adalah dikalikan dengan 5. Maka dari itu atasnya pembilangnya yaitu 7 dikalikan juga dengan 5. 7 dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 35. Setelah penyebutnya 10, maka langsung kita ubah saja ke bentuk desimal. 35/10 bentuk desimalnya adalah 3,5. Ingat di belakang koma
hanya ada satu angka. Hal ini menunjukkan jika bilangan tersebut penyebutnya adalah 10 yang mempunyai 0, 1. Jadi jawabannya untuk nomor 7 ada di pilihan D, 3,5. 50. Hanya dengan Rp50.000, kamu bisa belajar bareng Kak Evan dan tutor lainnya via online. Nanti kita akan membahas soal-soal PAS atau SAS, sumatif akhir tahun, mulai dari pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPAS, dan PKN. Yuk, tunggu apa lagi? Hanya Rp50.000. Langsung kamu daftar di 0857 4221 993. Jangan lupa di 0857 4221 993. Langsung daftar ya, karena pesertanya terbatas. Nomor 8, bentuk pecahan biasa dari 0,9 adalah titik-titik-titik. Nah, untuk mengubah desimal menjadi kepecahan, caranya adalah kita lihat angka di belakang koma. Kak Evan tulis kembali yaitu 0,9. Angka di belakang koma ini hanya ada satu angka yaitu 9. Maka dapat dipastikan untuk penyebutnya adalah 10. Karena 10 nolnya cuma 1. Sama seperti angka di belakang koma yang hanya 1. Lalu 9-nya kita beradakan di atas atau menjadi pembilangnya. Maka jawabannya ada di pilihan B, yaitu 9/10.